Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata, penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah dulu aku dilarang datang ke kelulusan anakku sendiri, dibilang gak layak jadi ibu, dibentak saat menyusui, dicibir saat mengajar anak membaca, dibilang cuma numpang hidup. Pagi itu, rumah mertua masih gelap dan sepi meski jarum jam dinding sudah melewati angka 6. Udara dingin menyusup lewat celah jendela kayu. Bayiku menangis sejak subuh, dan aku belum sempat menyentuh sarapan. Rumah ini berada di pinggir kota kecil, tempat kendaraan lewat hanya sesekali. Hari itu hari ketiga setelah aku melahirkan. Aku duduk bersandar di sudut ranjang, masih mengenakan daster lusuh yang semalam tak sempat diganti. Bayiku menangis keras di pangkuan. Aku mencoba menenangkan sambil menyusui, tapi tubuhku masih sakit. Jahitan bekas melahirkan membuat duduk terasa seperti disayat. Berisik banget sih. Ini rumah buat ngurus anak atau buat bikin orang nggak bisa tidur? Suara itu terdengar nyaring dari arah dapur. Mertuaku membuka pintu kamar dengan kasar, lalu berdiri sambil melipat tangan. Tatapannya menusuk ke arahku. Aku menunduk. Bayiku masih menempel di dada, masih menangis lirih. Maaf, Bu. Dia lapar. Tadi belum nyusu karena saya ketiduran sebentar. Ketiduran? Ibu, macam apa kamu ini? Anak baru lahir kok ditelantarkan, katanya dengan suara tinggi. Aku ingin menjawab, tapi bibirku kaku. Aku tahu, membalas hanya akan memperpanjang hinaan. Di sisi ranjang, aku melihat popok bekas yang belum sempat kubuang karena semalaman aku tak bisa bergerak bebas. Mertuaku menunjuk benda itu. Itu juga belum dibuang. Rumah ini jadi bau. Pantesan anakmu nangis terus. Dia nggak nyaman, lanjutnya. Aku hanya mengangguk. Tanganku bergetar saat menarik selimut ke atas, menutupi tubuhku dan bayi yang mulai tenang. Belum sempat aku berdiri, mertuaku sudah berbalik keluar dan berkata, "Kalau nggak bisa jadi ibu, jangan bikin orang lain susah." Setelah pintu tertutup, aku peluk anakku lebih erat. Napasku tersendat. Ruangan ini sempit dan pengap, dengan lemari tua di sudut dan kipas rusak yang hanya berputar kalau dipukul dulu. Tapi aku tetap tinggal di sini karena belum mampu pindah. Suamiku tak banyak bicara sejak kami kembali dari rumah sakit. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan hampir tak menyentuh anak kami. Siangnya, aku berusaha ke dapur untuk memasak. Bayiku kutidurkan di atas kain tipis di ruang tamu. Saat aku sedang mengiris sayur, mertuaku kembali bicara di belakangku. "Tolong jangan masak sambil ninggalin anak. Kalau kenapa-kenapa nanti kamu salahin siapa?" Aku berhenti mengiris. "Anaknya tidur, Bu. Tadi saya taruh bantal kecil di sampingnya." "Pakai bantal? Mau anakmu mati kehabisan napas? Ibu, macam apa kamu ini?" Aku tak membalas. Saat itu, rasanya mataku panas, tapi aku tahan. Aku teruskan memasak. Tanganku gemetar. Dalam hatiku ada satu suara. Kalau aku jawab sekali saja, aku pasti diusir. Sore harinya, saat suamiku pulang, aku memberanikan diri bicara. "Mas, tadi ibu marah-marah lagi? Saya cuma mau bilang, saya butuh bantuan sedikit. Saya masih belum bisa gerak cepat, jahitan juga masih perih." Tapi suamiku hanya menjawab singkat, "Ya sabar aja, ibu kan begitu orangnya, nggak usah dimasukin hati." "Mas, saya tadi dibentak pas lagi nyusuin. Kamu juga jangan terlalu baper ya. Semua orang tua juga gitu. Jangan bikin capek pikiran." Sudah. Setelah itu dia masuk kamar, rebahan, lalu tidur. Aku kembali duduk di lantai, mengelus kepala anakku. Malam itu, aku tidur dalam diam, sambil menahan nyeri di bawah perut dan rasa dingin di hati. Bayiku sempat rewel lagi tengah malam, dan aku buru-buru menggendongnya keluar kamar agar tidak ada yang terganggu.
Aku berdiri di teras belakang, menggoyang pelan tubuh mungilnya. Hanya suara jangkrik yang menemani, dan angin malam yang membuat kulitku merinding. Aku mulai berpikir, apakah benar aku tidak cukup baik untuk jadi seorang ibu? Tapi kalau aku menyerah, siapa yang akan jaga anak ini? Tidak ada yang menjawab. Hanya tangisan kecil yang kembali pecah di pelukanku, seperti menyuarakan luka yang sama, luka yang belum selesai. Badanku masih terasa berat, dan kelopak mataku sempat menutup sesaat sebelum tangisan kecil kembali terdengar dari sisi ranjang. Aku terbangun, memeriksa suhu tubuh anakku, dan mendapati dahinya panas. Aku letakkan telapak tanganku di lehernya, hangat, bahkan lebih hangat dari biasanya. Aku bangun pelan-pelan, mengganti kain basah lalu mengelap tubuhnya. Tapi ia tetap rewel. Tubuhnya mulai menggigil dan napasnya pendek-pendek. Aku merasa panik, tapi aku tahan. Aku buka pintu kamar pelan-pelan, berniat ke dapur untuk mengambil air hangat. Baru beberapa langkah keluar, mertuaku keluar dari kamarnya. "Apalagi sih? Tengah malam ribut-ribut terus," katanya setengah berteriak. "Maaf, Bu, bayi saya demam tinggi. Saya mau ambil air hangat." Mertuaku melangkah mendekat, lalu meraih lengan bajuku. "Kamu tuh lebay banget. Baru demam aja udah kayak dunia mau kiamat. Kalau anak sakit ya didiemin aja dulu. Jangan panik kayak anak kecil." "Saya takut, Bu. Badannya panas, napasnya juga berat. Kalau kamu takut jangan punya anak. Ini rumah orang, bukan rumah sakit." Aku menunduk, menggigit bibir bawahku. Suamiku muncul dari kamar, hanya mengenakan kaos dan celana. Pendek, wajahnya kesal. "Kamu apaan sih? Malam-malam begini ribut. Bikin orang mah nggak bisa tidur," katanya. Aku menatapnya. "Mas, anak kita demam. Panas banget. Matanya tadi sempat ngelantur. Saya khawatir." "Ya udah, nanti aja paginya dibawa ke klinik. Jangan lebay." Aku terdiam. Anak itu di dalam kamar, sendiri, tubuhnya lemas. Sementara aku dimarahi hanya karena ingin memastikan ia tidak kenapa-kenapa. Aku masuk kembali, memeriksa lagi suhu tubuhnya. Keringat dingin keluar dari leher dan dadanya. Jemarinya dingin. Aku tak bisa menunggu. Aku gendong anakku, mengambil jaket bekas di lemari dan membungkus tubuh mungil itu, lalu keluar rumah tanpa izin siapapun. Aku berjalan cepat ke ujung gang, memanggil ojek lewat aplikasi. Untung ada yang mau datang. Sepanjang perjalanan ke puskesmas, aku terus menunduk, memastikan tubuh kecil itu masih bernapas. Sesampainya di sana, aku langsung disuruh masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter bilang anakku harus istirahat total dan dijaga suhu tubuhnya. Ia sempat kejang ringan karena demam tinggi yang dibiarkan terlalu lama. Pulang ke rumah menjelang subuh, aku berjalan pelan agar tidak membangunkan siapapun. Tapi pintu depan dibuka tiba-tiba. Mertuaku berdiri di sana, menyilangkan tangan, wajahnya penuh amarah. "Enak aja keluar malam-malam bawa anak kecil. Kamu pikir kamu siapa? Seenaknya aja pergi dari rumah orang." "Maaf, Bu. Tadi ke puskesmas." "Ah," kata dokternya, dia sempat kejang. "Cuma demam aja kejang," katanya. "Kamu nggak ngerti. Itu anak cuma kecapekan. Kamu panik nggak jelas." Aku tidak menjawab. Aku gendong anakku masuk ke kamar, menidurkannya pelan-pelan. Tapi belum sempat duduk, terdengar suara mertuaku berbicara keras dari ruang tamu. "Tuh, tetangga juga lihat. Istri anak saya itu panik nggak jelas. Baru punya satu anak udah sok paham. Lain kali kalau punya anak, harusnya belajar dulu." Suara tangisanku nyaris pecah, tapi aku tahan. Aku keluar, menghampirinya. "Bu, saya cuma mau bilang, saya tahu saya bukan orang pintar, tapi saya ibu dari anak ini. Saya cuma mau yang terbaik buat dia." Mertuaku tertawa sinis. "Ngomongmu kok kayak mau ngajarin orang tua. Kamu baru jadi ibu, belum tahu apa-apa." "Saya nggak ngajarin, Bu. Tapi saya juga manusia. Manusia kok nggak tahu sopan santun. Baru dikasih tempat tinggal udah ngelawan." Aku kembali masuk kamar tanpa bicara lagi. Aku kunci pintu. Di dalam, aku duduk di lantai, menghadap ke arah anakku yang masih terlelap. Tanganku gemetar. Baju bagian dalamku masih basah karena keringat. Tapi, aku tidak merasa dingin. Dalam hati, aku bertanya, kalau aku menyerah sekarang,
Siapa yang akan jaga anak ini? Siapa yang akan bangun malam-malam untuk pastikan ia masih bernapas? Siapa yang akan tahan dimarahi demi bisa gendong dia ke puskesmas? Aku tidak tahu jawabannya. Malam ini aku tidak tidur? Aku hanya duduk diam, memeluk lutut sendiri, sambil menahan napas yang terasa berat di dada. Aku kembali masuk kamar tanpa bicara lagi. Anak itu masih terlelap, wajahnya sedikit memerah, tapi tubuhnya sudah tidak terlalu panas. Aku duduk di lantai, menatap kosong ke arah tembok. Di kepalaku masih terngiang ucapan mertuaku. Sakit rasanya diperlakukan seperti itu, apalagi saat aku hanya ingin menjaga anakku sebaik mungkin. Beberapa bulan kemudian, anakku mulai bisa berdiri sendiri. Dia tertawa kecil saat berpegangan pada kursi plastik dan melangkah 1-2 langkah sebelum jatuh. Aku bertepuk tangan, memeluknya, merasa bangga. Tapi saat mertuaku melihatnya, ia hanya menatap datar lalu berkata, "Itu semua bayi juga pasti bisa. Bukan karena kamu ngasuhnya hebat." Aku diam. Tanganku tetap menggendong anak. Itu erat. Aku tahu dia tidak butuh pujian dari siapapun, tapi ucapan seperti itu membuat dada ini makin sesak. Aku tidak pernah berharap dipuji, tapi mengapa rasanya setiap kemajuan anakku dianggap bukan karena aku? Beberapa hari kemudian, aku beli mainan edukatif bekas lewat online. Bentuknya sederhana, semacam papan huruf dari kayu yang bisa dibuka tutup. Aku tunggu kiriman itu dari pagi sampai sore, dan saat paket datang, aku buru-buru membukanya dengan senyum. Tapi belum sempat kubawa masuk ke kamar, mertuaku melihatnya lebih dulu. "Itu apaan? Buang-buang duit aja buat barang nggak penting," katanya lantang. "Mainan belajar, Bu. Buat anak saya biar kenal huruf dari kecil." "Ngapain? Masih kecil juga belum ngerti apa-apa. Lagian kamu itu sok banget, kayak punya banyak uang." Aku memeluk paket itu erat-erat, lalu membawa masuk ke kamar. Aku simpan di pojok lemari, menunggu waktu sepi untuk memainkannya bersama anakku. Malamnya anakku mulai mengoceh. Kalimat pertamanya tidak jelas, tapi dia memanggilku, Ma. Aku terdiam, lalu menangis pelan. Aku peluk dia, lalu buru-buru keluar kamar, menghampiri suamiku yang sedang duduk di depan televisi sambil bermain HP. "Mas, anak kita tadi manggil Ma." Dia ngomong. Tadi tangannya nunjuk ke arah saya. Suamiku hanya menoleh sebentar. "Oh ya, baguslah. Cuma itu, Mas? Kamu nggak pengen lihat?" "Udah capek. Besok aja. Lagi pengen sendiri." Dia di tempat. Tak tidak ada rasa senang di wajahnya. Tak tidak ada rasa ingin tahu. Aku kembali ke kamar dengan perasaan hampa. Anak itu sudah tertidur. Aku mengelus kepalanya, lalu mengambil mainan huruf tadi. Pelan-pelan, aku sebutkan satu persatu. A, B, C. Malam-malam. Berikutnya aku ajari dia dengan spidol warna dan kertas bekas dari warung depan. Aku kumpulkan setiap potong kertas dari bungkus lama dan kardus bekas. Setiap malam aku menggambar huruf, menggambar angka. Kadang dia ikut mencoret-coret, kadang hanya menatap sambil tersenyum. Suatu malam, mertuaku masuk kamar tanpa mengetuk. Ia melihat kertas bertebaran dan spidol warna-warni yang kubeli dari sisa uang belanja. Wajahnya langsung berubah. "Kamu tuh ya, dari mana belajar ngajarin anak kayak begini? Emangnya kamu siapa? Cuma lulusan SMA aja sok ngajarin huruf segala." Saya menatapnya, lalu menjawab pelan. "Saya cuma pengin anak saya kenal huruf dari kecil." "Udah, nggak usah sok pintar. Kamu tuh nggak bisa apa-apa." Ia pergi meninggalkan pintu terbuka. Aku bangkit menutupnya, lalu kembali duduk di lantai, membereskan kertas-kertas itu sambil menahan napas panjang. Anak itu memeluk lenganku, matanya belum sepenuhnya terpejam. Aku elus kepalanya pelan. Dalam hati aku mulai merasa marah. Aku tidak pernah minta dipuji. Tapi setiap hal yang kulakukan untuk anakku selalu ditertawakan, dianggap lelucon. Aku tahu mereka akan senang jika anakku gagal. Tapi kalau suatu hari anak ini tumbuh jadi seseorang, mereka pasti akan mengaku ikut andil. Aku tahu rasanya tidak dianggap. Tapi aku juga tahu aku tidak boleh gagal,
karena kalau aku berhenti sekarang, semuanya akan benar-benar sia-sia. Aku memejamkan mata, sambil menahan semua yang masih belum selesai. Aku memejamkan mata, sambil menahan semua yang masih belum selesai. Tapi belum sampai 5 hari setelah itu, anakku kembali demam. Suhu tubuhnya naik cepat dan mulai muntah-muntah sejak siang. Aku sudah kompres dengan air hangat. Sudah berikan obat penurun panas yang dulu diresepkan dokter, tapi keadaannya tetap tidak membaik. Sore menjelang maghrib, saat aku duduk di lantai sambil mendekap tubuh kecil itu, pintu kamar terbuka keras. Mertuaku berdiri di sana, tangannya bertolak pinggang, matanya melotot ke arahku. "Kamu ini gimana sih? Baru juga sehat sebentar, anakmu sakit lagi. Kamu kasih makan apa? Main di mana aja?" "Saya udah rawat, Bu. Tadi juga udah dikasih obat." Udah. Kamu tuh nggak becus. Anak kehujanan aja nggak sadar. Gara-gara kamu, dia sakit terus." Aku bingung. 2 hari lalu memang sempat hujan deras, tapi aku selalu jaga anakku di dalam rumah. Aku ingin menjelaskan, tapi suara mertuaku makin keras. "Kamu kira ini hotel? Mau santai-santai doang? Sana, cuciin semua pakaian kotor di belakang. Bau semua." "Bu, saya belum makan dari pagi." "Itu urusan kamu. Kalau mau tinggal di sini, jangan nyusahin. Cuma bisa ngabisin listrik, air, dan bikin cucian numpuk." Aku berdiri pelan, lalu gendong anakku ke kasur. Badannya lemah, tangannya menggenggam bajuku erat. Aku berbisik pelan, "Sebentar ya, Nak. Mama cuci baju dulu, nanti balik lagi." Aku jalan tertatih ke belakang rumah. Ember besar sudah penuh dengan cucian. Airnya dingin dan sabun cuci pun tinggal sedikit. Tapi aku tak punya pilihan. Tanganku mulai mengucek satu persatu. Saat itu tubuhku terasa kosong, bukan karena lapar saja, tapi karena terlalu sering menerima makian. Menjelang malam, suamiku belum juga pulang. Biasanya dia pulang sekitar jam 8, tapi kali ini sampai rumah sepi. Aku coba menelepon, tapi tidak diangkat. Kubaringkan anakku yang masih demam, lalu kembali ke dapur untuk memanaskan air. Pukul 10 lewat, pintu depan baru dibuka. Suamiku masuk, menaruh sandal seenaknya, lalu melempar tubuh ke sofa. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa. "Dari mana, Mas?" tanyaku pelan. "Nongkrong, di rumah Dimas," jawabnya singkat. "Kamu tahu anak kita demam lagi?" "Ya udah, kan kamu udah biasa ngurus. Gak usah setiap kali drama." Aku menelan ludah, menatapnya tanpa suara. Aku masuk ke kamar dan melihat anakku masih pucat. Keningnya basah oleh keringat dingin. Aku peluk tubuhnya pelan. Mertuaku melintas di depan kamar, lalu berhenti dan berkata lantang, "Kalau kamu nggak kuat tinggal di sini, sana keluar aja. Rumah ini bukan buat orang yang suka ngeluh." Aku bangkit berdiri di depan pintu kamar, menahan diri sekuat-kuatnya agar tidak menangis di depan mereka. "Saya nggak pernah ngeluh, Bu. Saya cuma minta dimengerti. Saya nggak punya siapa-siapa selain anak saya." "Kamu pikir saya punya waktu buat dengar keluhan orang yang numpang?" Aku mundur perlahan, menutup pintu kamar. Malam itu aku duduk di samping kasur, membuka tas kecil di bawah lemari. Aku hitung lagi uang receh dan lembaran ribuan yang kukumpulkan dari sisa uang belanja. Jumlahnya belum cukup untuk apa-apa, tapi tiap lembar punya alasan kenapa aku simpan. Dalam hati, aku mulai menyiapkan sesuatu. Aku tidak tahu kapan bisa keluar dari rumah ini. Tapi tiap malam, tiap luka yang disimpan, akan kubawa sebagai pengingat. Aku tidak ingin terus diinjak hanya karena mereka pikir aku tidak punya pilihan. Aku pandangi anakku yang mulai terlelap, nafasnya masih berat, wajahnya masih pucat. Aku berbaring di lantai, menggenggam satu lembar uang kecil di tangan. Di ruangan sempit itu, aku peluk kesunyian sendiri. Rasanya seperti diam di dalam sumur, tak bisa teriak, tak bisa minta tolong, hanya menunggu waktu. Dan malam itu, aku tetap terjaga karena rasa sakit ini belum selesai. Malam itu aku tetap terjaga karena rasa sakit ini belum selesai. Tapi esoknya, anakku mulai membaik. Suhu tubuhnya turun perlahan dan 2 hari kemudian ia sudah kembali ceria.
Aku antar dia ke taman kanak-kanak dekat rumah, sekolah sederhana, sembang dibuka oleh seorang guru honorer di rumah kontrakan kecil. Meski bangunannya sempit, suasananya hangat. Anak-anakku senang di sana. Setiap pagi aku siapkan sarapan sederhana, lalu menggandeng tangannya melewati jalanan sempit menuju sekolah. Satu hari, sepulang mengantar, gurunya memanggilku, wajahnya tersenyum. "Bu, anak ibu itu luar biasa. Dia aktif, cepat hafal, dan selalu tanya macam-macam. Saya senang sekali ngajarnya." Aku menahan napas sejenak, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Aku jawab pelan, "Makasih, Bu. Saya juga senang kalau dia semangat belajar. Saya pengen ngajak dia ikut lomba antar TK minggu depan. Saya yakin dia bisa." Lanjut, sang guru. Aku mengangguk cepat, lalu pamit pulang dengan hati yang entah kenapa terasa hangat. Tapi begitu sampai rumah dan menceritakan semuanya pada mertuaku, reaksinya tidak seperti yang kuharapkan. Anak kecil begitu mah biasa. Semua anak TK juga pinter kalau lagi semangat. Jangan GR. Aku tidak membalas. Aku masuk kamar, duduk diam sambil memandangi buku gambar anakku yang penuh coretan warna. Malamnya, aku bantu dia belajar mengenal warna, angka, dan lagu-lagu anak-anak. Setiap malam seperti itu, aku tetap bantu walau sering dimarahi karena dinilai buang-buang waktu. Mertuaku sering masuk kamar tanpa izin, melihat kami sedang belajar, lalu mengomel. "Kamu tuh ngapain ngajarin anak kayak gitu?" "Nggak penting, lebih baik bantu cuci piring." Aku jawab pelan, "Nanti saya bantu, Bu, ini cuma sebentar." "Bukan urusan saya. Tapi jangan nyesel kalau anakmu nanti malah jadi liar karena dimanja." Aku tak tanggapi. Suatu malam aku dengar suamiku bicara di ruang tamu dengan ibunya. Mereka membicarakan aku. "Ngajarin anak terus, kayak nggak ada kerjaan lain," kata mertuaku. "Udahlah, biarin aja. Kalau anaknya goblok nanti juga dia sadar sendiri," jawab suamiku sambil tertawa kecil. Aku duduk di dalam kamar, menggenggam, buku mewarnai anakku. Rasanya seluruh isi tubuhku menegang, tapi tak ada satu suara pun yang keluar. Beberapa hari kemudian, anakku ikut lomba mewarnai yang diselenggarakan di balai kelurahan. Aku sudah bersiap ingin ikut mendampinginya, tapi pagi itu mertuaku menyuruhku menjaga adik iparku yang sedang sakit. "Kamu kemana-mana aja, siapa yang jagain rumah? Adik kamu itu nggak bisa sendiri." Bentaknya. Saya diam, menunduk. Tapi begitu ada kesempatan, saat rumah agak sepi, aku menyelinap keluar. Aku titip adik ipar pada tetangga yang biasa membantu. Lalu aku naik ojek ke balai kelurahan. Aku sampai saat acara sudah hampir selesai. Dari kejauhan, aku lihat anakku berdiri di depan panggung kecil. Di tangannya ada piala plastik berwarna emas. Wajahnya senyum lebar, matanya berbinar. Aku berdiri di ujung pintu, tidak berani masuk. Aku hanya menatap dari jauh. Tapi saat dia menoleh dan melihatku, senyumnya makin lebar. Dia lambaikan tangan kecilnya ke arahku. Aku angguk pelan. Tidak ada yang tahu aku ibunya. Tidak ada yang tahu aku berdiri diam di balik keramaian itu. Sore harinya aku pulang lebih dulu, sebelum mereka sadar aku pergi. Di dalam kamar, aku duduk di lantai, memandangi piala kecil yang akhirnya dibawa pulang oleh anakku dengan wajah bangga. Mertuaku sempat bertanya dari ruang tengah, "Itu apaan? Mainan lagi?" "Bukan, Bu, piala lomba mewarnai," jawabku pelan. Paling juga cuma karena dia disuruh guru, bukan karena pinter beneran." Aku tidak jawab. Aku simpan piala itu di sudut lemari, lalu memeluk anakku yang duduk di pangkuanku. Dalam hati, aku mulai percaya. Mungkin aku tidak gagal. Mungkin aku hanya belum dilihat. Tapi satu hari nanti, semua yang mereka anggap tidak penting akan berdiri lebih tinggi dari ucapan mereka sendiri. Dan saat itu datang, aku akan tetap diam. Seperti sekarang. Tapi diamku bukan karena lemah. Diamku belum selesai. Hari-hari. Setelah lomba itu, aku mulai berpikir lebih jauh. Setiap malam sebelum tidur, aku hitung kembali uang sisa belanja. Lalu dengan perlahan, aku coba membuat kue kecil dari bahan seadanya. Aku titipkan ke warung di ujung gang. Awalnya hanya 5 bungkus, lalu naik jadi 10.
Rasanya tidak enak-enak amat, tapi cukup untuk anak-anak yang pulang sekolah cari jajanan murah. Setiap sore, aku ambil hasilnya. 1000 demi 1000. Kukumpulkan tanpa suara. Dari situ, aku belikan buku cerita bekas di pasar loak dan alat tulis warna-warni. Saat ku berikan ke anakku, matanya langsung berbinar, senyumnya lebar. "Ini buat aku semua, Bu?" tanyanya sambil mengelus sampul buku. "Iya, Nak. Buat kamu belajar," jawabku pelan. Tapi belum lama berjalan, mertuaku melihatku pulang dari warung sambil membawa kotak kue kosong. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kamu itu ya, bikin malu. Jualan kayak orang nggak punya harga diri. Mau sampai kapan bawa-bawa kue begituan?" "Saya cuma pengen ada tambahan buat beli buku anak-anak, Bu," jawabku perlahan. "Udah numpang, sekarang malah bikin rumah makin ramai." Nggak tahu malu. Aku hanya diam. Tapi malamnya, suamiku pulang lebih cepat dari biasa. Ia langsung bicara dengan suara tinggi. "Kamu bikin apa sih belakangan ini? Rumah jadi kotor, dapur penuh adonan, terus orang-orang lihat kamu kayak orang. Susah banget." Aku menatapnya, lalu jawab pelan, "Saya cuma nyari uang buat beliin anak belajar." "Anak? Anakmu udah sekolah? Ya sekolah aja, nggak usah macem-macem." Setelah itu, dia masuk kamar dan menutup pintu. Aku tetap di dapur, menyelesaikan adonan yang belum selesai. Saat mencetak kue, aku terdiam lama. Tanganku tetap bekerja, tapi dalam hati rasanya mulai padat dan berat. Bukan karena lelah, tapi karena tiap langkahku dianggap salah. Seminggu kemudian, anakku membawa pulang kertas hasil ujian. Nilainya hampir semua 9. Aku peluk dia erat, lalu berikan satu paket pensil warna yang baru kubeli dari hasil jualan. "Tapi, jangan bilang siapa-siapa ya, ini buat kamu aja," kataku. Dia tertawa kecil dan mengangguk. Tapi saat mertuaku tahu, komentarnya tetap sama. "Nilai bagus itu bukan jaminan sukses. Banyak juga yang pintar akhirnya jadi pengangguran." Aku tak jawab. Aku hanya melihat anakku duduk di lantai, menggambar rumah kecil dan pohon dengan pensil. Barunya, ia senang, dan itu cukup untukku. Malam harinya, saat semua tertidur, aku duduk sendiri di dapur. Lampu remang, udara pengap, dan tangan masih kotor oleh sisa tepung. Tapi aku tidak merasa lelah. Dalam hati, aku tahu ini bukan tentang kue, bukan tentang nilai. Ini tentang apa yang tak bisa mereka lihat. Aku tidak akan balas dengan kata-kata. Aku tidak akan debat. Tapi aku simpan semua hinaan itu rapi, seperti catatan yang tidak pernah kubuka ke siapa-siapa. Aku biarkan mereka bicara, mencibir, dan menertawakan. Tapi aku tahu, satu-satunya jawaban yang akan membuat mereka terdiam adalah bukti. Dan bukti itu sedang kutanam pelan-pelan di dalam rumah yang katanya bukan milikku. Di dalam sunyi yang tak mereka dengar, aku berbisik dalam hati, "Belum sekarang." Tapi aku sedang membalas. Diam-diam. Aku sedang membalas. Diam-diam. Dan satu demi satu, hasilnya mulai tampak. Anak sulungku lulus dari SMP dengan nilai paling tinggi di sekolahnya. Namanya diumumkan saat apel kelulusan, disebut sebagai siswa terbaik. Aku dengar kabar itu dari wali kelasnya sehari sebelum acara. Waktu aku sampaikan ke suamiku, dia hanya berkata singkat, "Bagus," lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Saat aku minta diantar, ia menolak. "Males rame-rame gitu," katanya. Mertuaku malah lebih jelas, melarang. "Kamu tuh jangan kebanyakan gaya. Udah cukup anakmu sekolah, nggak usah ikut-ikutan datang segala. Malu-maluin." Aku diam. Tapi pagi harinya aku tetap pergi. Aku titip adik-adiknya sebentar ke tetangga. Naik angkot 2 kali, lalu jalan kaki masuk ke aula sekolah. Aku berdiri di pojok paling belakang. Aula itu penuh dengan orang tua, wali murid, dan anak-anak berseragam rapi. Aku melihat anakku berdiri di depan, menunggu namanya dipanggil. Saat pembawa acara menyebut namanya sebagai lulusan terbaik, semua tepuk tangan. Ia naik ke podium dengan langkah tenang, lalu menerima piagam dan satu bingkisan kecil. Dari tempatku berdiri, aku bisa lihat dia menoleh ke sekeliling.
Pandangannya sebentar berhenti ke arah sudut aula tempat aku berdiri. Entah dia melihatku atau tidak, tapi saat dia menunduk dan tersenyum, aku tahu cukup. Aku pulang lebih dulu. Siang itu rumah sepi, tapi saat malam tiba, suamiku sempat bertanya, "Tadi kamu kemana?" "Ke sekolah. Lihat kelulusan," jawabku. Dia tak menanggapi, hanya melirik sekilas. Mertuaku malah mencibir dari dapur. Nilai bagus belum tentu bikin hidup enak. Orang pintar banyak yang nganggur. Aku tidak jawab. Aku menyuapi anak bungsuku yang belum selesai makan. Hatiku masih penuh dengan suasana aula tadi. Bukan karena bangga, tapi karena ada sesuatu yang terasa utuh walau hanya sebentar. Tahun-tahun berjalan, anak sulungku diterima di SMA negeri favorit tanpa bayar. Aku tahu kabar itu dari kepala sekolah langsung. Saat anakku menunjukkan surat resminya, aku peluk dia erat. Tapi di rumah tidak ada yang peduli. "Bagus kalau begitu. Tapi belum tentu bisa lulus juga," kata mertuaku singkat. Suamiku malah tidak tahu pasti anaknya sekolah di mana. Ia lebih sering pulang malam, sibuk dengan teman dan urusan yang tak pernah dia jelaskan. Saat anakku mulai tinggal di asrama, rumah jadi lebih sepi. Tapi itu bukan sepi yang dingin. Justru buatku, suasana rumah lebih tenang. Aku bisa memasak tanpa bentakan. Bisa belajar bersama adik-adiknya tanpa gangguan. Mertuaku mulai sering mengeluh sendiri. "Rumah kok kayak kuburan. Anak-anak juga nggak betah di sini," katanya. Aku tahu alasannya. Mereka tidak pergi karena sekolah. Mereka menjauh karena tahu di rumah ini tak ada tempat buat dihargai. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, dan mereka sudah cukup melihat siapa yang ada saat mereka disemangati, dan siapa yang hanya muncul saat mencibir. Beberapa tahun kemudian, anak sulungku diterima di perguruan tinggi negeri dengan beasiswa penuh. Ia pulang hanya sesekali, membawa kabar baru, membawa senyum, dan buku cerita untuk adik-adiknya. Tapi tidak pernah sekalipun ia bicara banyak pada ayah atau neneknya. Saat mertuaku tahu anaknya kuliah gratis, ia hanya berkata, "Beruntung aja itu." Banyak juga yang lebih pintar tapi nggak dapat beasiswa. Suamiku pun tak banyak bicara. Ia mulai sering sendiri diam dan tidak tahu harus bicara apa pada anak-anak yang kini lebih nyaman berbicara padaku. Kadang aku dengar dia mengeluh, "Kenapa sih rumah jadi sepi begini?" Aku tidak jawab. Aku tetap menyapu lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi dalam hati, aku tahu inilah waktunya. Bukan dengan marah, bukan dengan membalas kata-kata, tapi dengan keheningan yang kini mulai membuat mereka bingung. Karena dari semua bentakan dan hinaan yang dulu harus kuterima, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dilupakan oleh orang yang dulunya kamu remehkan. Dan sekarang tikam itu sedang terjadi perlahan tapi pasti. Aku duduk sendiri di ruang tengah, lampu dapur redup, suara TV dari ruang depan menyala tanpa penonton. Suamiku di kamar, mertuaku tertidur sejak maghrib. Di rumah yang dulu penuh dengan suara mengatur dan mencibir, kini hanya suara angin dari jendela yang terbuka. Tapi bagiku, diam ini bukan kosong. Diam ini sedang bicara. Dan belum selesai. Diam ini sedang bicara. Dan belum selesai. Tapi pagi itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang kusewa dari tetangga sebelah. Bukan yang mewah, tapi cukup rapi dan bersih. Rambutku kutata sendiri, seadanya. Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang tanya aku mau kemana. Rumah tetap sunyi seperti biasa. Anak sulungku sudah menunggu di luar dengan jaket dan tas kecilnya. Ia tersenyum begitu melihatku keluar. "Ibu cantik hari ini," katanya sambil membetulkan ujung kerudungku. Aku mengangguk pelan. Tak ada kata lain, tapi kami sama-sama tahu hari ini berbeda. Bukan karena acaranya, tapi karena siapa yang tak ikut. Kami sudah sepakat sejak beberapa minggu lalu. Tak ada undangan untuk ayahnya, tak ada undangan untuk neneknya. Bukan karena ingin balas dendam secara terang-terangan, tapi karena kami ingin membatasi siapa saja yang pantas duduk di barisan bangku depan. Dan hari itu, hanya aku yang pantas. Acara wisuda digelar di aula besar kampus negeri. Dinding-dindingnya tinggi, kursi berjajar panjang, dan suasana dipenuhi suara kamera dan tepuk tangan.
Aku duduk di barisan tengah. Tidak istimewa, tapi cukup dekat untuk melihat anakku berjalan ke panggung. Ia mengenakan toga hitam dan selempang nama. Langkahnya tenang, tapi aku tahu dadanya pasti bergetar. Saat namanya disebut, ruangan ramai. Seketika anak itu maju, menerima map besar berisi ijazah dan sertifikat penghargaan. Tapi saat ia bicara di depan mikrofon untuk menyampaikan satu kalimat, semua suara di ruangan seolah hilang. Terima kasih untuk ibuku, satu-satunya orang yang percaya bahwa aku bisa, bahkan saat semua orang meremehkan. Ia tidak menangis saat bicara, tapi begitu turun dari podium, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku menutup wajahku dengan ujung kerudung, menahan tangis yang dari tadi ku pendam. Di kursi itu, aku duduk dengan tenang, tapi di dalam dada, semua rasa seperti runtuh dalam satu waktu. Luka, sakit, marah, semuanya berubah jadi satu hal, pengakuan. Pulang ke rumah sore itu, suasana berbeda. Suamiku duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. Mertuaku mondar-mandir dari dapur ke teras. Mereka tahu aku baru pulang dari acara penting, tapi tidak ada ucapan selamat, tidak ada tanya. Yang keluar pertama kali justru suara suamiku, keras dan tajam. Kamu gak ngajak kita. Kamu pikir kamu siapa? Mau pamer? Mau bikin malu keluarga? Aku berdiri di depan pintu, melepas alas kaki, perlahan. Tanganku masih membawa map dari kampus. Kalian gak saya undang karena memang gak pernah hadir di hidup anak itu. Apa yang mau kalian rayakan? Jawabku datar. Gak tahu diri. Kamu tinggal di rumah ini, makan dari uang kami. Sekarang, malah kurang ajar, bentak mertuaku. Luka yang pernah dibuka orang-orang terdekat, kadang memang tidak pernah bisa benar-benar sembuh. Tapi waktu berjalan, dan nasib tidak pernah bisa dipaksa berpihak. Suatu pagi, kabar datang dari tetangga lama, mertuaku kini sakit-sakitan. Tubuhnya makin ringkih, jalan pun harus dibantu tongkat. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya yang lain pun tak lagi mengunjunginya. Rumah yang dulu ramai dengan perintah dan omelan itu kini sunyi. Ia tinggal sendirian, aku tidak datang menjenguk. Beberapa minggu setelahnya, suamiku, laki-laki yang pernah jadi tempat aku berharap, kehilangan semua yang dulu ia sombongkan. Bisnisnya bangkrut, mobil dijual, rumah kontrakan ditinggalkan karena tak sanggup bayar. Satu persatu temannya menjauh. Ia datang ke rumah anak sulungku, berdiri lama di depan pagar sambil mengetuk-ngetuk. Tapi tak ada yang membukakan pintu. Anakku melihat dari jendela, lalu kembali ke dalam. Tak ada teriakan, tak ada kemarahan, hanya keputusan. Biarkan dia pergi, Bu. Kita udah cukup sabar dulu, ucap anakku waktu itu. Kini aku tinggal di rumah kecil, hasil dari gaji pertama anak-anak yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Tak mewah, tapi cukup untuk semua yang kami butuhkan. Setiap pagi, mereka gantian menyiapkan sarapan. Sore hari mereka mengajakku berjalan ke taman kecil di ujung kompleks. Mereka membelikan obat saat aku batuk. Dan tak pernah sekalipun mereka lupa menyebutku dengan satu kata yang dulunya selalu disepelekan orang lain. Ibu. Tidak ada balasan yang lebih indah dari dipanggil dengan rasa hormat. Saat mereka tertawa di ruang tengah, aku duduk di kursi kecil, mengamati satu persatu wajah anak-anakku. Wajah-wajah yang dulu tumbuh dari ketakutan, kini bersinar karena mereka bebas. Bebas dari rumah yang dulu penuh hinaan, bebas dari suara keras yang selalu meremehkan. Aku tidak pernah minta balas, aku hanya bertahan. Tapi mereka yang menjatuhkan, kini tumbang bukan karena aku, tapi karena pilihan mereka sendiri. Dan dari semua hal yang pernah dicuri dariku, harga diri, waktu, penghormatan, yang paling menyakitkan justru adalah rasa bahwa selama ini aku tidak layak. Tapi hari ini dengan anak-anak di sekitarku, aku tahu, aku bukan hanya layak. Aku adalah ibu yang berhasil. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak pergi saat semua alasan untuk bertahan sudah habis. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir.
Mungkin kamu pernah diremehkan, mungkin kamu pernah dipaksa diam saat sebenarnya ingin berteriak. Tapi percayalah, luka tidak selalu harus dibalas dengan luka. Kadang, cukup dengan bertahan dan membiarkan hidup menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di akhir cerita. Untuk semua ibu yang pernah direndahkan, kisah ini untukmu. Karena tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang bertahan dalam diam dan menang dalam kesunyian. Terima kasih telah mendengarkan. Kau tidak sendiri, dan kau tidak salah.